Masalah bertubi-tubi datang dalam hubungan kedua pasangan ini, di mana tiba-tiba ibu Yao Yao datang mengajak anaknya pulang karena dari awal tak merestui hubungan anaknya dengan Lu. Sedangkan Lu sendiri mendapatkan masalah di tempat kerjanya sampai membuat dirinya dipecat. Ketika ia bertengkar dengan bosnya, Lu kemudian mendapatkan pesan bahwa calon ibu mertuanya jatuh sakit. Ketika Lu datang, ia melihat Yao Yao bersama ibunya yang beristirahat karena tidak mendapatkan kamar yang layak. Lu mencoba menelpon rekannya yang mungkin bisa membantunya mencarikan kamar yang layak. Tapi ketika ia kembali, Yao Yao bersama ibunya menghilang. Ternyata Yao Yao bersama ibunya sudah pindah ke kamar yang bagus berkat seorang pria. Lu segera masuk ke kamar itu dan ketika bertemu lagi dengan ibu Yao Yao, ibunya malah memperkenalkan Lu sebagai teman sekolah bukan pacarnya. Sedangkan pria ini adalah teman masa kecil Yao Yao yang tinggal di Australia. Pria inilah yang membantu mereka mendapatkan kamar. Karena merasa tak dianggap, Lu memutuskan untuk keluar dari ruangan itu. Ternyata Yao Yao menyusulnya dan melihat pria itu sedang makan sendirian di dekat tangga. Dalam diam, Yao Yao mendekati kekasihnya itu. Gadis itu kemudian memeluknya dan tetap mencintai pria itu dengan tulus. Lu sudah bertekad mencari pekerjaan yang akan mengubah Yao Yao menjadi lebih baik. Tiba-tiba ketika Lu sedang mencari kerja, ia mendapatkan telepon dari sahabat lamanya Kiao. Pria itu membawanya ke sebuah tempat menemui seseorang. Lu harus memberi modal awal untuk membayar orang-orang yang dipilih Lu untuk membantunya mengerjakan pekerjaannya. Tapi setelah malam ketika Lu bersama Kiao minum-minum, rekan Lu yang lain memberi kabar bahwa sahabatnya Kiao tak kunjung datang membayar upah para pekerja lain. Lu menemui Kiao di rumahnya, namun tetangga berkata pemilik rumah itu sudah lama tak pulang. Jika Lu tidak menyelesaikan pekerjaannya, ia harus membayar denda 3 kali lipat dari jumlah yang dijanjikan bos barunya ini. Karena tidak bisa membayar para pekerja lain, Lu harus sendirian membawa karung-karung ini. Belum lagi Lu harus mendapatkan teguran dari bank karena menunggak bayar. Banyak sekali masalah yang harus ditanggungnya, namun tidak bisa cerita kepada pacarnya Yao Yao. Hari itu ketika mereka sedang berkumpul alumni, Lu mencoba mencari kabar Kiao dari Qin, kekasih Kiao. Tiba-tiba Yao Yao tidak sengaja melihat cincin berlian yang dipakai Qin dan bersemangat menunjukkannya kepada Lu. Lu kemudian melihat seorang pria memakai topi dan bergerak mengikutinya. Ternyata itu adalah Kiao yang mencoba kabur lagi. Lu menanyakan kemana uang-uangnya pergi. Ternyata Kiao mencuri uang itu demi bisa melamar Qin karena wanita itu tidak ingin dengannya karena miskin. Pria itu memohon kepada Lu memaafkannya dan tidak memberitahukan hal ini kepada Qin dan Yao Yao. Di rumahnya Lu juga mendapatkan surat bahwa apartemennya akan disita. Lu meminta Yao Yao untuk pindah ke apartemen dekat kampusnya, namun Yao Yao menolak karena bayarannya yang tinggi. Terjadi perdebatan di antara mereka karena Lu sebenarnya merasa minder dengan teman masa kecil Yao Yao yang menyukai wanita itu. Namun Yao Yao masih bersikeras ia mencintai Lu. Esoknya Lu menemui rekan kerjanya dulu untuk meminta bertemu dengan bosnya. Lu meminta pekerjaan kepada pria tua ini. Pria tua ini berkata pekerjaan kali ini ada di daerah Xinjiang yang begitu jauh dari pusat kota. Yao Yao akhirnya bisa membawa ibunya pulang diantar oleh teman Yao Yao. Ketika tiba-tiba ia mendapatkan telepon, itu ternyata Qin yang mengatakan bahwa Kiao menipunya dan menipu Lu sampai membuat Lu berhutang. Qin juga memberi kabar bahwa katanya Lu akan bekerja ke Xinjiang. Yao Yao yang tidak tahu tentu saja kaget dan seketika menelpon Yao Yao yang sudah bersiap akan berangkat mencari pekerjaan yang lebih baik. Saksikan kelanjutannya di part selanjutnya.